bertemu lagi dengan aku Daru Putri Kusuma Tias, dan di sini aku udah ditemani oleh dua mahasiswa dari Pendidikan Bisnis FEUNJ tahun 2023. Di sebelah kanan saya ada Halo semua, perkenalkan nama saya Nashwa Amira Anindita dari Prodi Pendidikan Bisnis kelas B. Oke, dan di sebelah kiri ada Halo semua, nama saya Nuruzka Sana dari Prodi Pendidikan Bisnis kelas B. Oke, ada Amira dan juga Nurul. By the way, kalian masih puasa? Masih dong. Oke, kalau puasa dan di Jakarta tuh panas banget ya sih? Iya, panas banget. Biasanya kalian kalau mandi tuh berapa kali sehari nih kalau pas puasa-puasa kayak gini? Kalau puasa kayak gini, apalagi kan kalau puasa kan kita kurang minum gitu kan, jadi kurang mineral, jadi ya bisa 2 kali, jadi setelah beraktivitas, jadi mandi ulang gitu. Sehari 2 kali? Iya, bisa 2 kali. Kayak biasanya dong, biasanya juga sehari 2 kali kan? Kadang kalau malas sekali. Oke, apa itu mandi ya? Jadi Yang penting cukup kan lah di sekali. dalam ruangan aja. Betul. Kalau Nurul gimana? Sama sih, kadang kalau misalnya mandi sebelum habis subuh tuh mandi. Nanti kalau siang kan panas banget ya, gerah, jadi kulitnya juga kering. Jadi pas sorenya juga mandi lagi. Oke, 2 kali sehari ya? Iya, sama. Biasanya kalau nggak puasa mandinya berapa kali sehari? Sama 2 kali sehari juga. Oh sama, aku kira kalau pas puasa gerah kan rutinitas mandinya tuh jadi bertambah, yang tadinya 2 jadi 3 atau 4 gitu, karena aku orangnya nggak bisa yang gerah gitu kan. Jadi kalau gerah mandi, tapi kalau nggak gerah ya apa itu mandi ya kan. Jadi ya udah, yang penting nggak keringetan, nggak bau. Tapi kalau udah keringetan nggak betah tuh, harus mandi gitu kan. By the way nih, kalian pakai sabun apa sih kalau mandi? Karena aku kalau keringetan kan suka mandi terus ya. Kadang tuh di kulit tuh kering gitu. Kalau Nurul pakai sabun apa? Aku sih biasanya pakai Shinzui. Selain buat melembabkan, itu juga bisa mencerahkan dan merawat kulit biar lebih cantik, glowing gitu. Lebih sehat panas gitu ya, lebih bercahaya gitu. Shinzui itu ada produknya yang buat muka gitu juga nggak sih? Ada dong Bu, ada facial washnya, ada body scrub, ada eksfoliasi juga ada sabun cairnya. Oh iya, ada eksfoliasinya. Betul, itu untuk badan atau untuk muka? untuk badan dan muka kayaknya bisa juga. Bisa dua-duanya. Oke, aku baru tahu. Biasanya aku pakainya yang scrubnya itu sih. Soalnya enak. Rekomen banget emang. Iya, kayak apalagi kalau kita habis debu-debuan gitu tuh kayak bisa keangkat jadi semua lebih gitu. bersih, fresh banget gitu rasanya. Iya, kalau Amira pakai sabun apa? Kalau aku pakai Lifebuoy, karena kan aku orangnya sebenarnya nggak terlalu suka debu-debuan kayak gitu kan. Terus juga pasti kalau lagi puasa kayak gini kan panas, jadi pasti apalagi di Jakarta gitu kan, polusinya pasti banyak, jadi bakteri itu bakalan pasti nempel banget di kulit. Jadi aku sih lebih prefer buat pakai Lifebuoy, karena kan seperti tagline Lifebuoy itu kan yang digembor-gemborkannya itu adalah Lifebuoy ini adalah sabun antibakteri nomor 1 di Indonesia. Oke, jadi berarti untuk positioningnya si Lifebuoy sama si Shinzui ini beda ya? Iya betul. Kalau Lifebuoy positioningnya lebih ke sabun Antibakteri, jadi yang lebih ke kesehatan kulit gitu. Oke, kalau untuk Shinzui lebih ke perawatan kulit karena bahan dasarnya dari bahan alami gitu. Oke, berarti mereka beda di positioningnya ya. Tapi kalau dari target marketnya sendiri tuh sebenarnya sama atau beda sih si Shinzui dan si Lifebuoy ini? Kalau misalnya di Lifebuoy sendiri, mereka itu segmentingnya kan ada, seperti kita tahu kan ada dibagi misalnya 3 segmen gitu kan. Secara geografis kalau Lifebuoy ini tuh mereka tuh secara global gitu. Jadi mereka dijualnya di berbagai negara. Terus juga bisa dijangkau juga di daerah kayak perkotaan atau di pedesaan juga sebenarnya bisa. Sebenarnya hampir mirip sama si Shinzui sih, cuman mungkin bedanya itu di bagian targetingnya. Kalau di targetingnya itu karena produknya juga beda kan, dari positioning aja tadi kan udah beda. Nah di targetingnya itu si Lifebuoy ini tuh lebih untuk keluarga yang dari kalangan menengah ke bawah, karena kan harganya juga tergolong murah, affordable. Dan dia tuh juga untuk orang-orang yang concern terhadap kesehatan dan juga ingin hidupnya tuh lebih higienis. Bedanya mungkin di situ. Oke, kalau dari Shinzui sendiri target marketnya siapa? Kalau Shinzui sebenarnya bisa digunakan oleh semua orang ya.
Tetapi Shinzui ini lebih difokuskan untuk orang yang ingin menjaga kualitas badannya, kayak perawatan kulit agar lebih kenyal, lembab, cerah. Biasanya kan itu lebih ke perempuan ya, jadi lebih difokuskan kepada perempuan. Nah itu juga biasanya Shinzui sendiri dipasarkan di kota-kota besar yang wilayah populasinya juga tinggi. Jadi target marketnya itu lebih ke remaja. Iya, target marketnya lebih ke remaja sampai orang dewasa dan untuk kelas yang menengah. Oke, menengah ke bawah atau menengah ke atas nih? Menengah tapi lebih condong ke atas kayaknya daripada ke bawah. Oke. Tapi kalau Shinzui itu kan dia aromanya macem-macem ya, banyak ya. Terus dia kayak ke Jepang-Jepangan gitu nggak sih? Betul. Dan dari Lifebuoy juga kan dia ada beberapa aroma ya, dan Betul. dari kemasannya itu terlihat banget nih kalau Lifebuoy ada yang merah, biru, kuning gitu ya kalau setahu aku. Kalau dari Nurul, kamu lebih suka aroma Shinzui yang apa nih? Aku biasanya pakai yang Kirei. Oke, yang merah ya. Aku Iya ini yang betul, merah Kirei. Biasanya ini juga paling banyak di pasaran, jadi gampang ditemukan. Jadi lebih mudah ditemui iya ya. betul, lebih mudah ditemukan dan wangi. Oke, kalau Amira, Kalau aku yang biru. kenapa pilih yang biru? Sebenarnya kalau secara aroma tuh mungkin lebih enak yang kuning ya, karena kan wanginya tuh kayak lemon gitu ya. ya. Cuman kalau yang biru ini dia mungkin aku lebih sukanya gara-gara dia ini tuh buat lawan kuman, tapi dia juga bisa melembabkan kulit. Karena ada moisturize. milknya gitu nggak sih? Iya, betul. Yang biru itu ya. Oke, kalau yang merah itu juga agak strong nggak ya aromanya dibandingkan yang biru betul gitu. Oke, seru sih ngomongin dua sabun yang berbeda ternyata targetnya gitu ya. Tapi kalau dari sisi pemasaran nih ya, karena targetnya beda, terus positioningnya beda, mungkin dari strategi pemasarannya juga berbeda nih. Atau ternyata ada hal-hal yang sama yang dilakuin antara Shinzui dan Lifebuoy. Mungkin ada beberapa hal yang sama seperti promo diskon dan giveaway. Itu kan hal yang biasa dilakukan setiap perusahaan gitu kan. Biasanya promo-promo tuh dilakukan kayak promo bundling, harga hemat dan lain-lain. Nah giveaway itu biasanya diundi dengan menyelesaikan beberapa misi, misalnya kayak mengupload foto atau video challenge ke Reels. Nanti pemenangnya akan diundi lalu mendapatkan produk gratis tersebut. Nah Shinzui sendiri juga melakukan promosi ke sekolah-sekolah. Nah program tersebut namanya Go to School. Nah iya betul, event booth itu ada di setiap sekolah. Rangkaian acaranya ada promo bundling, terus produk gratis, ada games, serta dapat mencoba produk baru tadi Ibu yang eksfoliasi. Itu dapat dicoba secara gratis tanpa biaya. Oke. Kalau dari Lifebuoy ada yang ke sekolah-sekolah gitu juga nggak sih? Ada. Kayak gerakan cuci tangan. Apa sih? Aku inget banget tuh pas SD tuh udah ada tuh dari Lifebuoy. Sekarang Banyak masih ada kan, nggak? Sih, kebetulan juga Lifebuoy ini punya banyak program ya untuk menjaga loyalitas konsumen dan ini tuh bisa dijadikan strategi bisnis mereka. Dan Lifebuoy sendiri itu mereka ada beberapa program. Yang pertama yang seperti Ibu jelaskan tadi, ada yang ke sekolah. Nah di situ tuh Lifebuoy kayak mengedukasi anak-anak bahwa pentingnya cuci tangan di 5 waktu yang penting. Terus juga mereka ada kayak mobil siaga gitu. Jadi mereka tuh kayak keliling-keliling ke beberapa kota dan wilayah. Nah di situ nanti ada bisa konsultasi sama dokter secara gratis. Terus nanti bisa dapat hadiah juga dari games. Nah kayak gitu. Terus juga ada ini juga sih voucher juga hampir sama. Jadi Lifebuoy itu pernah kayak kerjasama dengan Halodoc dan juga Klik Dokter. Jadi nanti buat orang-orang yang menggunakan aplikasi tersebut untuk konsultasi dengan dokter nanti bisa dapat potongan harga dengan voucher tersebut. Oke, itu konsultasi dokternya ke dokter spesialis kulit atau dokter apa tuh ya? Spesialis kulit. Jadi misalnya kulit aku sensitif, bagusnya pakai Varian yang sabun mana? yang apa gitu ya, bisa ya. Wah menarik itu. Kayak
kalau ada aku mau deh cek. Gratis kan lumayan, kalau ke spesialis kulit tuh cek aja tuh ratusan ribu, cek doang loh itu, belum yang lain-lain kan. Kalau ini ada yang gratis, kenapa enggak ya kan? Oke. Kalau dari program loyalty-nya ada nggak yang dikeluarkan oleh Lifebuoy ataupun Zinsui, misal ada kayak membership atau beli produk sekian gitu, nanti ada misal di websitenya gitu ya, di situ ada sarana untuk kita keluhan konsumen atau sebagainya. Selain tadi ya ada jasa konsultasi, itu luar biasa, keren banget gitu. Ada nggak dari Lifebuoy? Kalau Lifebuoy ada di websitenya sendiri. Kalau kita buka di website di Lifebuoy itu, dia nanti ada di bagian page-nya itu untuk kalau misalnya kita mau mendapatkan informasi lebih mengenai cuci tangan, hand wash dengan 5 waktu yang penting. Kalau misalnya kita mau dapat informasi terupdate mengenai itu, kita disuruh nanti buat bikin akun. Jadi nanti kalau udah sign up akunnya, terus nanti bakalan dapat email dan dapat informasi-informasi lebih lanjut terkait itu. Oke, kalau dari Zinsui? Dari Zinsui sendiri mungkin ada itu biasanya kalau untuk saran dan tanggapan konsumen biasanya ada di Instagramnya. Jadi Zinsui itu lebih aktif di sosial medianya untuk menginfokan produk-produknya, yang diskon apa aja, giveaway-nya apa aja, jadi produk terbarunya apa aja. Jadi Zinsui lebih ke sosial medianya. Jadi dia lebih concern ke sosial medianya ya, iya, terutama Instagram gitu. Oke, luar biasa sekali nih sharing-sharingnya tentang persabunan. Habis ini jangan lupa nanti pulang langsung mandi ya guys ya. Iya betul banget sih, udah panas. Iya, jangan-jangan sekali doang nih mandinya pagi. Atau pagi jangan belum mandi ya Mira? Udah dong, sebelum berangkat. Oke, kalau gitu thank you Amira dan juga Nurul. Thank you teman-teman sudah hadir dan sharing ya. Mungkin teman-teman di luar sana ada yang mau sharing-sharing juga ke kami, bisa daftarkan diri ya di kolom komentar, atau kalian ada ide nih next kita bahas apa lagi, bisa ditulis di kolom komentar. Oke, kalau gitu see you, goodbye mate. Bye.